Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani Allah wa iyyakum. Berbicara kemerdekaan, khatib mengajak, mari kita isi ruang-ruang kemerdekaan negara kita ini dengan ketakwaan, dengan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai syariat al-Islamiyah. Di mana berbicara kemerdekaan setidaknya ada 4 tugas dari fungsi penciptaan manusia di muka bumi ini. Di mana kalau keempat fungsi penciptaan ini diamalkan oleh semua manusia, maka manusia akan merdeka secara jasadiah dan ruhiyah. Oleh karena itulah perjuangan-perjuangan para pendahulu kita harus kita isi dengan rasa syukur, dengan tasyakur bin ni'mah, yaitu dengan mengagungkan Allah, kemudian mengisi hari-hari kita dengan keempat fungsi penciptaan manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di banyak ayat sebetulnya, insya Allah khatib akan ringkas saja menyampaikan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sekedar untuk menjalani hidup, makan, minum, beraktivitas, tetapi ada 4 rincian. Yang pertama kata Allah, itu disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Disinilah kemudian para ulama memberikan kesimpulan bahwa tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah iqamatul ubudiyah, yaitu melaksanakan ibadah, menundukkan jiwa dan raganya kepada Allah, menghambakan kepada Allah semata, lillahi wahdah la syarikalah, supaya Allah tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka yang pertama tugas manusia ketika dia diciptakan adalah iqamatul ubudiyah, yaitu melaksanakan peribadatan-peribadatan lillahi wahdah, hanya untuk Allah. Juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhannas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, waladzina min qablikum, supaya kalian itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Ini tujuan yang pertama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memfungsikan hidupnya supaya ibadah kepada Allah. Maka dalam hal ini para ulama menyampaikan, jadikan segala aktivitas kita itu untuk ibadah. Baik itu bekerja, mengajar, belajar, bertani, bercocok tanam, beternak dan lain sebagainya, bersosialisasi, jadikan itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kembali kepada niat yang lurus ketika kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka fungsikan itu semua untuk beribadah kepada Allah. Maka 2 nilainya, dunia kemudian Allah berikan dan akhirat juga Allah selamatkan. Jadi Allah akan cukupi
semua hajat hidup kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah akan tutup usia kita juga nanti dengan keberkahan usia. Kemudian dia selamatkan di akhirat. Itulah fungsi iqamatul ubudiyah. Kemudian yang kedua, fungsi manusia diciptakan itu adalah al-istikhlafu fil ard, yaitu untuk mengelola bumi. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ketika manusia diciptakan pertama kali, ayat ke-30 Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, akan menciptakan makhluk di muka bumi untuk menjadi khalifah. Khalifah kata para ulama di sini artinya adalah silih berganti, regenerasi. Kemudian di dalam regenerasi itu diperlukan bagaimana usaha-usaha untuk memakmurkan bumi. Maka saya lebih suka memaknai kata khilafah, kata khalifah, al-istikhlaf itu dengan mengelola bumi. Jadi tugas manusia yang kedua adalah mengelola bumi ini sebaik-baiknya. Supaya tidak berbuat kerusakan, supaya tidak berbuat fasadah fil ard. Maka kemudian kalau itu dilakukan, Allah juga akan berikan dua perkara, yaitu kebahagiaan manusia seutuhnya. Tidak akan terjadi kezaliman kalau mereka benar-benar memfungsikan istikhlafu fil ard. Yang kedua, Allah juga akan berikan ketentraman di muka bumi ini bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Maka setiap penduduk negeri akan diberi keberkahan di langit dan di bumi. Setelah itu kemudian Allah berikan pahala atas usahanya mengelola bumi, regenerasi turun-temurun dari satu zaman ke zaman, masa ke masa, sampai Allah kehendaki nanti berhenti semesta ini berputar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tugas atau fungsi manusia diciptakan adalah iqamatuddin, untuk menegakkan agama, yaitu untuk melaksanakan syariat sepenuhnya sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagai dalilnya Allah sampaikan kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Kata Allah, syara'allahu lakum minad-din. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dalam agama ini. Dan juga wa wasobihi Nuhan, dan apa yang telah diwasiatkan oleh Nuh kepada keturunannya. Jadi semua nabi, semua rasul sama, bahwa mereka harus mengantarkan umatnya untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Kemudian wa wasobiha Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga apa yang kami wasiatkan ya kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, an aqimuddin, supaya mereka itu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Begitu. Makanya kemudian ini pun menjadi tugas manusia seutuhnya supaya mereka menegakkan ad-dinul Islam, menetapkan syariat Islam ya secara merata sehingga kemudian tidak ada kezaliman, tidak ada kebatilan, dan keadilan itu merata ya di seluruh wilayah. Itulah sebetulnya harapan dari iqamatuddin. Maka fungsi ketiga inilah juga akan memberikan kepada manusia ketentraman kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, fungsi penciptaan manusia adalah liyanala hayatan thayyibah. Supaya mereka atau supaya manusia dia mendapatkan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang baik. Kalimatnya bukan hayatan khairan atau hayatan khairatan, tapi hayatan thayyibatan. Thayyib di sini artinya bahwa kehidupan ini akan baik, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa man amila solihan min zakarin au unsa. Siapa saja yang dia beriman dan beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wahwa mu'min, dia dalam keadaan beriman, kata Allah, lanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama mengatakan kehidupan yang baik itu tiga. Yang pertama darud dunya, yaitu kehidupan tinggal di dunia. Yang kedua darul barzakh, yaitu kehidupan di alam kubur. Yang ketiga darul qaror,
yaitu kehidupan di hari kiamat, di hari akhir, di hari akhirat yang abadi sepanjang masa, yang disiksa, ada yang abadi, ada yang tidak, yang diberikan nikmat dia abadi selamanya. Makanya ketika 4 fungsi tujuan manusia ini kemudian diamalkan oleh kita semua, oleh semua manusia, maka tentunya bumi ini akan menjadi makmur. Itulah kemudian tugas penciptaan yang diberikan kepada manusia. Keempat prinsip tadi harusnya diamalkan oleh setiap manusia, bahkan orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang muslim wajib hukumnya menerapkan keempat fungsi penciptaan tersebut. Maka khatib kembali mengajak, marilah kita kemudian renungkan kembali, kita muhasabah sejauh mana keempat tujuan penciptaan manusia itu sudah kita tahapi. Minimal yang pertama tadi, kita kemudian fungsikan setiap aktivitas kita itu untuk menjadi ibadah. Maka mudah-mudahan kalau kita mampu sampai mentahapi itu semua, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan alal ibadi ajma'in fa'adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jihadan fi sabilillahi haqqa jihadih wa bayyana lin nasi jami'a ma yahtajuna ilaihi fi usuli dinihim wa furu'ih wa ba'd wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allah. Al-ayah sadaqallahul azim. Ikhwah fillah rahimakumullah, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di khutbah kedua ini mari kita syarikan tugas atau fungsi penciptaan manusia dengan keempat pokok yang tadi disampaikan. Maka mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keempat tujuan penciptaan tadi Allah mudahkan bagi kita semua untuk mentahapinya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dikabulkan segala kebutuhan kita, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan semua urusan kita, diberikan solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya ilahi ya qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma inna rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana innaka sami'na munadiya yunadi lil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا وتعدلوا وسدوا الخلال. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف min tamamis shalah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.